lapornya kapan Pak? Nah, jadi kapan Mas? Gitu ya. Cukup setahun sekali ya, di SPT tahunan itu. Kapankah itu? Nah, dari bulan Januari tanggal 1 bisa kan tanggal merah. Nah, kita kan serba online sekarang ya Mas ya. Nggak peduli tanggal merah. Padahal tanggal 1 pukul 00.01 itu wajib pajak sudah bisa lapor. Ketika sudah merayakan tahun baru gitu niup trompet terus lapor pajak boleh bisa itu langsung. Boleh ya? Langsung daripada terus nggak bisa tidur gitu ya lapor boleh bisa online gitu. Keburu lupa nanti kan daripada itu nanti terus ketiduran juga. Jadi jangan dibiasakan mepet-mepet batas akhir ya Mas. Nah itu kadang teman-teman kawan pajak ini kan kalau nggak mepet itu rasanya itu adrenalinnya itu gimana gitu katanya Mas ya. Jadi lapor itu kan dari 1 Januari sampai 31 Maret tadi kan Maret. Untuk orang pribadi itu ya. Itu lapornya seringnya juga di akhir Maret. Numpuk di situ harus ngantri gitu ya. 31 Maret jam 5 sore gitu. Nah, kadang gitu udah menjelang tutup datang gitu mau laporan padahal sebenarnya juga sudah bisa online gitu. Mepet-mepet kadang mau ngantri lama itu kan sayang waktunya itu kan. Kalau usaha tadi bisa dipakai untuk buka toko misalnya pada tutup gitu kan. Itu bisa lapor. Di awal-awal Januari, Februari itu agak longgar gitu. Lah kan bisa online Pak, suka-suka. Karena ketika lapornya di akhir Maret, semua loadingnya servernya itu kan berat itu kan. Barengan semua. Iya, akhirnya kadang itu servernya nggak kuat, ada gangguan, error. Nah, itu sering dijumpai terus. Laporan kalau yang UKM tadi ya, laporan 1 tahun sekali. Tapi bayarnya tiap bulan ya. Oh, kalau bayar ya. Jadi kewajibannya kalau bayar tiap bulan kalau sudah di atas 500 juta untuk tahun ini. Tapi lapornya 1 tahun sekali aja. Ya. Ya itu juga kadang kawan pajak ini mikirnya gini Mas. Kan lapor saya kan setahun sekali ya. Saya bayarnya sekalian aja lah setahun sekali. Nah ini perlu kita luruskan ini. Oke. Ya, supaya apa? Kalau nggak diluruskan bengkok nanti. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kita harus luruskan bahwa untuk pembayaran itu setiap bulan ketika ada omset setiap bulan. Kalau yang sekarang ya di atas 500 tadi lah ya. Nah, terus setiap bulan harusnya ada omset sudah di atas 500 harus bayar. Paling lambat kapan sih? Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, misalkan bulan Januari berarti bayarnya paling lambat 15 Februari. Sebenarnya ada juga kewajiban lapor tiap bulan itu Mas. Ada laporannya? Ada, paling lambat tanggal berapa? Tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau tadi Januari setornya paling lambat 15 Februari, lapornya paling lambat 20 Februari. Oh. Tapi, nah baiknya orang pemerintah itu kan biar nggak merepotkan gitu ya. Kalau wajib pajak itu bayar, kawan pajak ini bayar, misalkan tanggal 15 tadi bayar nih. Maka pembayaran itu sudah dianggap pelaporan. Nah, jadi nggak perlu lapor lagi. Yang bulanan tadi ya, nggak perlu dilaporkan ya. Yang bulanan, jangan katanya tadi lapor tahunan, beda lagi nih. Jadi bulanan itu sebenarnya ada kewajiban lapor atas setoran. Kalau setor ya. Makanya perlu kita luruskan pembayaran itu tadi harusnya setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu. Supaya tidak itu salah. Yang pembayaran masa ya. Lah, kalau SPT tahunan Mas, misalkan nih lapornya di atas bulan Maret ya, lewat kita kan, lewat bulan Maret, itu ada dendanya juga? Ada juga. Nah, kalau untuk orang pribadi itu ya mungkin pemerintah juga tadi baiknya pemerintah lagi-lagi itu ya karena kita orang pemerintah ya kita membaik-baikan itu ya nggak gitu tapi memang baik. Jadi dendanya pun sama meskipun tahunan. Dendanya 100.000 juga. 100 juga. Ya. Misalkan orang pribadi ya. Orang pribadi misalnya lapornya baru 5 April gitu. Ya. 100.000. Ternyata ibu buka usaha macam-macam lapornya baru Oktober gitu ya. Ya tetap 100.000. 100.000. Termasuk nanti ini Mas. Formulirnya itu kan beda-beda itu ya kalau kita ngomongin tentang pelaporan tahunan tadi itu ya. Nah, itu ada macam-macam.
macam-macam itu ya. Iya, ada macam-macam, termasuk di awal tadi sempat kita singgung itu yang sangat sederhana itu hanya itu untuk karyawan. Hanya untuk karyawan. Karyawan yang penghasilannya jadi syaratnya kumulatif ya. SS tadi ya. Ya, Iya, untuk SS. karyawan atau untuk orang pekerja lah ya, pegawai karyawan dengan nama apapun. Nah, itu bukan dari pekerjaan bebas semata-mata emang kerja sama perusahaan sama orang itu. Sama orang gitu lah ya. Dengan syarat tambahannya tadi setahun itu tidak lebih dari 60 juta Penghasilannya kotornya ya. penghasilannya, maka pakai formulir yang 1770 SS. SS itu kepanjangannya sangat sederhana Sangat sederhana. karena satu lembar aja, jadi simple. Nah, kalau yang penghasilannya lebih Mas dari 60 juta. Nah, lebih Satu dari tahun. 60 juta nih, lebih dari 60 juta. Kayak kita gitu lah ya Mas ya. Amin. Buka rahasia ini ya. Ya lebih lah pokoknya ya, kita lebih dari 60 juta gitu. Maka kalau cuma karyawan juga tadi pakai yang 1770S. S-nya S. 1 Mas. S-nya 1. S1 sederhana. Sederhana. Nah, kenapa S-nya 1? Nah, karena kalau S-nya 2 kedinginan kita. Nah, makanya dikasih S-nya 1 gitu ya. Ya enggak gitu kawan pajak, maksudnya S-nya 1 sederhana. Berapa lembar? Ada jadinya 3 lembar. Nah, kalau yang tadi kan kita 1770 SS itu kan 1 lembar, ini 3 lembar. 3 lembar. Agak banyak yang diisi karena sederhana. Itu tadi kalau cuma karyawan gitu ya. Karyawan semata-mata Kalau pekerja. ternyata nih karyawan tapi jualan juga nih Mas. Oh ya, punya usaha juga Punya itulah usaha ya. juga, Oh. iya kan. Ya pakainya yang 1770, nggak pakai embel-embel S atau SS. Berarti nggak sederhana itu Mas. Nggak sederhana, dan Kalau- memang formulir aslinya itu Mas. Heeh. Nah, SPT tahunan untuk orang pribadi itu formulir realnya aslinya itu ya sebenarnya 1770. Aslinya ya. Aslinya cuma Oh. tadi lagi-lagi kebaikan pemerintah gitu. Mm-mm. Nah, makanya ada dikasih sederhana nih yang cuma pekerja tapi di atas 60 dikasih 1770S. Sederhana. Sederhana. Nanti yang di bawah 60 dikasih lagi yang lebih simple, sangat simple. 1770 SS. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Berarti kita sederhana aja ya Mas. Kita ya? sederhana. Padahal mahal sederhana itu Mas Eh. ya. Rumah makan Padang sederhana, oh ngiklan kita malah ya. Itu ya mahal juga meskipun sederhana. Jadi kalau ada usaha Heeh. itu usaha tok ataupun pekerja yang punya usaha, intinya punya usaha lah ya. Atau kalau yang dokter, insinyur, notaris yang punya Mhm. pekerjaan bebas itu Mm-mm. pakainya yang 1770, Oh. nggak pakai embel-embel S atau SS itu. Mungkin gitu ya kalau kenapa yang sederhana itu kan tadi pegawai ya, karyawan ya, karena mungkin sudah dipotong gitu ya Mas. Ya bisa jadi karena toh itu kan sudah dipotong perusahaan, tempat kerja, instansi dan sebagainya, sekedar melaporkan. Sekedar melaporkan. Makanya ya intinya cross check juga karena perusahaan pasti lapor, instansi lapor, di cross check bener nggak sih pelaporannya ini, makanya mungkin dikasih yang simpel juga. Iya, betul. Nah, betul. itu. Jadi intinya untuk kan pajak yang orang pribadi ada 3 jenis SPT ya Mas? Nah, ada 3 jenis SPT untuk orang pribadi tadi ya. Yang pertama 1770 SS untuk yang semata-mata pekerja, karyawan, pegawai atau apapun namanya itu, yang penghasilannya di bawah 60 juta, penghasilan bruto ya. Kadang itu kan ada tambahan ini, tambahan itu gitu ya. Nah, ini yang brutonya di bawah itu, maka pakainya 1770 SS. Kalau yang pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya semata-mata itu tok, tapi di atas 60 juta, maka pakainya 1770 S. Tapi bagi yang punya tambahan usaha atau punya pekerjaan bebas itu kalau di kita bukan freelance, bebas bekerja gitu Mas ya. Iya. Nah, tapi pekerjaan bebas itu yang punya skill, punya keahlian tadi, dokter, notaris, insinyur dan sebagainya itu, artis dan sebagainya itu nanti pakainya Termasuk UMKM. Nah, iya karena usaha, termasuk UKM tadi, karena apa? Dia usaha, maka kenanya pakai 1770. Jadi untuk kan pajak yang merasa kesulitan pengisian SPT ya Mas, sebenarnya Ya. banyak sekali ya tutorial di YouTube, di
pajak juga tentang pengisian SPT tahunan. SPT, betul. Seperti itu. Ada banyak, tapi kadang ketika masih kesulitan juga ternyata bisa datang ke kantor pajak atau WA untuk Menghubungi kantor kita, pajak masing-masing lah. masing-masing Ya. kantor pajak sesuai dengan NPWP-nya di mana terdaftar. Ya, kira-kira begitu kawan pajak semua. Jika Anda mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT tahunan atau bimbang dalam mengisi SPT tahunan Anda, silahkan simak video ini ya. Karena di sini banyak tips-tips apa yang harus kita lampirkan, apa yang harus kita isi, kapan kita harus melaporkan gitu ya. Ada di video ini semuanya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan ocehan kami pada sore hari ini. Mendampingi kami dalam jalan-jalan ya ini ya ke wilayah KPP Pratama Jakarta Koja. Terima kasih kawan pajak semua, salam sehat selalu.